Halo YouTubeku. Ini adalah video pertama gue setelah bertahun-tahun nggak ngupload di YouTube. Padahal tiap hari liatin. Ilham dari merekam video ini sebenarnya random atas dasar throwback. Jadi beberapa hari yang lalu di kantor kita tuh kayak ngelewatin ruangan yang dulu tuh tempat interview gitu waktu kita rekrutmen di Telkom. Dari situlah jadi kayak pengen nge-share aja pengalaman rekrutmen di Telkom sekaligus throwback. Baiklah, kita bakal mulai bahas dari pertama kali daftar Telkom itu kapan. Gue daftar Telkom itu di tahun 2018. Biasalah kan kalau baru mau lulus tuh follow Instagram yang lowongan kerja gitu. Nah yaudah gue follow terus ada pengumuman rekrutmen Telkom Indonesia. Dan gue akhirnya buka tuh karena di situ tulisannya kalau mau daftar langsung masuk ke web officialnya rekrutmen.telkom.co.id. Oh ya, tips pertama, jangan pernah percaya kalau ada rekrutmen yang mengatasnamakan Telkom tapi di luar website tadi. Nanti gue masukin di link. Apalagi yang meminta biaya tambahan, karena enggak sedikit pun gue keluar biaya untuk masuknya. Seperti biasa karena dulu job hunter ya, udah biasa banget masukin CV. Terus daftar, dan itu jadi waktu daftar Telkom itu nggak ada syarat bahwa lo harus udah punya ijazah, karena gue posisinya waktu itu belum keluar lah, orang belum skripsi, asal ada surat keterangan bakal lulus di tahun sekian, bulan sekian. Maksudnya kalau kayak posisinya kayak gue nih udah skripsian waktu itu, udah pasti insya Allah bakal lulus, itu kita bisa minta surat surat pengantar gitu dari universitasnya. Jadi gue daftar pakai itu dan itu diperbolehkan. Nanti kalau buat yang tahun-tahun selanjutnya biar cek dulu di website rekrutmennya. Mitos pertanyaan yang sering muncul tuh, kalau mau kerja di Telkom Indonesia harus lulusan telekomunikasi nggak sih? Atau harus jurusan IT? Atau apapun yang beririsan dengan teknologi gitu. Jawabannya enggak. Jadi gue sendiri itu merupakan lulusan jurusan teknik metalurgi dan material Fakultas Teknik UI. Nggak nyambung sama sekali sama tempat kerja gue sekarang. Jadi kalau ada yang bilang harus jurusan A, B, C, itu jawabannya tidak. Tapi kembali lagi depends on yang lagi buka tuh bidang apa sih. Nah dulu waktu angkatan gue itu ada jurusan job function tertentu atau lowongan lah ya bahasa gampangnya, yang mengharuskan ini harus lulusan marketing, ini harus major psikologi, harus jurusan IT. Tapi ada beberapa openings atau job function yang nggak mensyaratkan harus jurusan tertentu. Nah yang gue daftarin dulu itu yang gue inget sih cuman yang gue daftar ya, namanya job functionnya corporate communication. Itulah yang gue daftar dulu. Itu kebetulan buka dan dia nggak mengharuskan pendaftarnya itu dari jurusan tertentu. Jadilah gue daftar. Sebenarnya nggak cuman itu kok, ada beberapa job function lain yang nggak terbatas jurusan asal kuliah. Jadi cek aja nanti berdasarkan yang opening yang buka. Itulah yang membuat gue akhirnya memberanikan diri daftar si job function corporate communication itu di Telkom Indonesia. Apakah aku merasa aku cukup qualified? Cuman ya udah, coba aja dulu. Kuncinya adalah itu. Jadi tahap pertama itu benar-benar masukin data di website rekrutmen.telkom.co.id. Perhatikan, pokoknya jangan ngeremehin fase seleksi berkas, karena dari berapa ratus ribu yang daftar dulu tuh kayak kepangkas, mungkin hampir setengahnya atau lebih ya, kepangkasnya cukup banyak dari seleksi berkas. Perhatikan semua yang ada di situ, sefoto-fotonya, sesertifikat TOEFL, biasanya kayak bukti-bukti kepanitiaan atau organisasi yang pernah kalian ikutin.
sertakan semuanya karena it will helps you. Oh iya, jujur itu cukup banyak isian buat daftar di awal. Gue inget banget tuh, kalian disuruh nge-upload CV yang lucu-lucu lah, itu yang kalian biasa buat. Cuman di website Telkom itu tuh kayak kita disuruh ngisi biodata yang persis kayak CV, bener-bener alamat lo, keluarga lo, bahkan ditanyain hobi, minat terhadap organisasi atau kaus-kaus tertentu, personal interest gitu loh. Maksudnya kayak hobinya apa, olahraga yang disukain apa, itu ada di website. Jadi luangkan waktu khusus buat ngisi supaya kalian tidak menyesal. Dan CV yang kalian ketik di website rekrutmen Telkom itu, insya Allah kalau kalian keterima, dan maksudnya waktu proses pendaftaran berlangsung pun itu CV bakal muncul terus ke penguji, interviewer kalian. Jadi make sure jangan bohong, jadilah diri sendiri, tapi mengikuti tata cara yang baik dan benar. Dimintanya kayak gimana ya, dikasih gitu. Kita akan masuk ke tahap tes awal. Jadi gue baru ngelihat email lama gitu. Gue itu dapat pengumuman kalau lolos berkas tanggal 5 Agustus. Di situ dikirimkan jadwal online test yang terdiri dari 3 online test, rangkaian tes, yaitu bahasa Inggris, psikotes, sama tes bidang. Tes bidangnya itu sesuai kalian daftarnya apa. Kalau gue kemarin kan daftarnya corporate communication, berarti tesnya bakal bahas itu, sales ya sales, marketing ya marketing. Di email itu datang tanggal 5, tes pertama tanggal 7. Jadi tidak ada waktu banyak untuk belajar. Tiap hari tuh jadwalnya beda-beda. Ada yang jam 10, ada yang jam 2. Dan kayaknya tiap orang juga gak sama. Gue inget banget tuh, gue di hari tes bahasa Inggris online itu, gue juga lagi ada interview di salah satu perusahaan lain, dan itu gue bela-belain ngerjain di parkirannya karena ya setakut itu nggak bisa dikerjain lagi, karena emang waktu kalian ngerjain itu bener-bener sesuai sama jadwal di email. Jadi jangan sampai telat masuknya. Kalau nggak salah nggak bisa kalau telat masuk itu, dan ya sayang aja ngasih waktunya kalau misalnya nggak pas. Untuk online test ini mungkin gue mau share sedikit beberapa tipsnya. Jangan belajar berlebihan, asli gue nggak bohong. Ini sebenarnya tergantung individu masing-masing ya, tapi gue sendiri merasa untung banget gue itu nggak terlalu belajar, mepet di waktu tesnya. Satu, karena emang nggak sempet. Kedua, emang nggak mau aja, kalau pasti takutnya panas otaknya ya, ntar pas hari H malah ngeblank. Kenapa gue bilang nggak usah terlalu belajar diforsir? Karena psikotesnya itu nggak seperti psikotes pada umumnya di kantor-kantor lain gitu loh. Orang-orang kan biasanya baca-baca online atau kayak baca di buku-buku gitu. Dan itu psikotesnya beda banget. Jadi gue merasa agak beruntung waktu itu nggak belajar banget. Karena gue jadi nggak terpaku sama ekspektasi tentang soalnya gitu loh. Jadi kayak udah kerjain aja. Bahasa Inggrisnya pun gitu, banyak banget yang kayak belajar plek-plekan buku TOEFL gitu. Ternyata beda banget. Untuk tes bidang, nah itu hancur banget. Udahlah, gue gak bakal keterima gitu, karena bener-bener teori banget. Gue kan itu daftarnya corporate communication, banyak banget teori-teori komunikasi, kebijakan, publikasi gitu. Ya Allah, gue pun udah lupa. Tahu aja enggak, sempet sih waktu kayak habis muncul jadwalnya gue baca-baca sedikit, tapi muap hanya 1% yang keinget. Menurut pengalaman pribadi gue itu soalnya rata-rata bisa dinalar asal kita bacanya bener-bener step by step, bukan step by step, dibaca secara teliti tuh kayak lo bisa kok nemuin walaupun jawabannya banyak banget yang menjebak. Jadi bener-bener harus teliti dan banyak doa sih jujur. Setelah merasa gagal di tes bidang dan berniat melupakan Telkom karena yaudahlah gue nggak mau ngarep-ngarep banget gitu kan, alhamdulillah lolos, alhamdulillah. Dan disitulah gue mulai berharap ya Allah pengen gue keterima, tapi nggak mau ngarep. Nah selanjutnya itu adalah tes lagi mirip sama yang online tapi ini versi offline-nya. Awalnya gue sempat ngamuk-ngamuk sih sebagai orang yang banyak daftar
perusahaan gitu kayak ya udah nih kenapa diulang lagi psikotesnya. Tetapi ternyata yang diujikan di tes online dan tes offline ini bener-bener beda. Kayak psikotesnya tuh tau gak sih yang ngerjain kertas gede-gede koran yang ngitung-ngitung atas ke bawah, gue inget banget tuh itu psikotesnya ada itu, terus ada yang gambar-gambar. Jadi sebenarnya pelengkap dari tes-tes yang nggak bisa dilakukan online sih. Jadi jangan kayak gue dia emosi duluan dulu. Ada juga FGD atau Focus Group Discussion. FGD-nya ini berupa study case gitu. Kita dikumpulin lah berapa orang, 6 apa 8 ya, pokoknya genap. Apa ganjil ya? Terus dikasih kayak suatu case. Di satu FGD gue itu banyak banget apa ya, job function yang ada yang daftarnya sales, ada daftarnya IT, jadi gak ada yang sama. Tapi ada sih kalau nggak salah yang salesnya 2 orang gitu. Dan jadi FGD-nya itu nggak spesifik tentang telekomunikasi, tentang IndiHome yang aku cinta, enggak. Benar-benar case yang general. Dan waktu itu tuh dikasih case kalau perusahaan mengalami kondisi A, B, C, kan baiknya kayak gimana, kayak gitu deh pokoknya. Seperti FGD pada umumnya yang dilihat bukan kayak bener salah sakleknya gitu, tapi lebih ke pembawaan kita. Jadilah pesan sponsor, jadilah diri sendiri, jangan terlalu mendominasi, mentang-mentang kayak gue pengen keterima, gue harus ngomong terus, enggak. Jadi yang penting ini sih satu kelompok memberikan satu sama lain kesempatan untuk ngomong dan saling mendengarkan pendapat satu sama lain, tapi speak up juga. Terus di lain harinya lagi itu ada tes kesehatan. Gue inget banget tes kesehatannya itu jauh banget. Jadi beberapa perusahaan kan ada yang kayak tes kesehatannya dari mereka, ada yang kayak cuma ngasih surat sehat doang. Seingat gue sih dulu ngasih surat sehat, tapi tetap ada nih tesnya itu di bukan rumah sakit ya, namanya Yakkes, kayak lembaga kesehatannya Telkom gitu, internalnya juga. Itu letaknya di Percetakan Negara, Jakarta, sana-sana banget. Minimal rumah gue di BSD. Itulah momen pertama gue mulai merasa, ya Allah, selama ini aku menghambur-hamburkan duit, nyari kerja susah. Gue ke Percetakan Negara itu sesuai dengan instruksi yang tercantum di mail, dimana kita tuh H-1 tes diminta untuk malam sebelum tes itu diminta puasa. Jadi kita diambil darah dari berpuasa itu, terus dikasih makan, habis itu diambil darah lagi, 2 kali diambil darahnya. Cek kesehatannya itu benar-benar lengkap. Ada ambil darah 2 kali, ada ronsen, ada tes mata, berat badan, tinggi badan ya pasti gitu. Terus yang rada-rada ini ada EKG segala. Gue tuh baru pertama kali tes EKG itu gara-gara daftar Telkom ini. Pesan khususnya ya kesehatan emang sesuatu yang harus dijaga, nggak sih? Cuman gue denger dari beberapa orang sih pada minum Bear Brand, minum air yang banyak, nyetop rokok bagi yang rokok ya sebelum tes, dan katanya itu ngaruh. Tapi buat diriku sendiri, aku hanya membanyakkan air putih di H-3, H- berapa ya. Itu ngantrinya cukup lama sih, kayak setengah harian lah. Ya kalau yang FGD tadi itu juga setengah hari lewat dikit lah. Kalau yang tes offline psikotesnya itu lama. Ini lanjut ke tahap interview user. Interview usernya itu yang tadi gue ceritain di awal, yang gue tiba-tiba keinget aja. Dulu interview di sini ya, gitu. Interviewnya 1 orang 1 hari aja kok cukup. Itu udah langsung interview user, terus ada orang HR-nya, sama ada interviewer tentang kayak budaya-budaya gitu, budaya Telkom. Nggak mesti yang kayak ngafalin banget gitu kok, cuman yang paling gue sih waktu itu baca-baca sedikit lah tentang brief Telkom, produk-produknya apa, usahanya bergerak di mana-mana aja. Cari-cari juga karena itu ditulisnya culture, ya gue juga nyari culture Telkom tuh apa sih, minimal kebayang dikit lah, tapi nggak usah sampai kayak textbook dihafalin gitu, tidak perlu. Jadi sekali interview tuh dikeroyok banyak orang. Itu tuh waktunya ngeluanginnya seharian, gue inget banget. Jadi kita tuh datang diminta jam
8 pagi apa jam 9 pagi, itu kita posisinya nggak tahu kita dapat jadwal interview jam berapa. Nah dateng, terus dibacain tuh urutannya, bla 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 bla, ruangannya 10 orang di sini, berapa orang di sini, ada beberapa tempat interview. Itu kalian bener-bener disediain tempat kayak luas banget, bisa ngapain aja sambil nunggu. Tetapi nggak tahu, nggak dikasih kepastian nunggunya sampai berapa lama. Dan gue waktu itu sampai sore banget, kayak sampai jam setengah 6. Dan teman-teman gue pun banyak yang ternyata interviewnya tuh sampai malam, sampai jam setengah 8 waktu itu. Jadi bener-bener tergantung interviewer kalian. Kalian, amin ya, semoga pada lolos. Interviewer kalian nanyanya banyak atau enggak, dan tiap ruangan tuh kayak nggak ada batasnya gitu berapa lama. Tips interviewnya, kalian tuh bakal banyak banget ditanya tentang diri kalian. Ya iyalah, maksudnya dulu kuliahnya di mana, aktif di bidang apa, minat kalian, apa aja yang kalian kerjain waktu kuliah, itu benar digali. Dan itu kan, gue kan dulu jurusannya teknik metalurgi ya, gak ada nyambung-nyambungnya sama korkom yang gue daftar. Nah itu tapi bener-bener digali, kenapa kamu daftar di sini, kenapa daftarnya korkom gitu. Paling nggak, waktu itu gue inget banget, paling nggak kenapa nggak daftarnya IT atau yang jaringan-jaringan telekomunikasi, kenapa kamu berani banget daftarnya korkom. Ya situ sambil dijelasin, oh ya saya dulu kuliah banyak kepanitiaannya di marketing, di PR, dan saya suka. Nah itu jelasin lah, bakal ditanya macam-macam tentang pengalaman kalian. Terus bener ternyata ya saudara-saudara, budayakan membaca sebelum tes kerja. Ditanya tuh tentang culture Telkom, apa aja sih yang kamu ketahuin. Ditanya juga tuh bener tentang Telkom, tahu nggak usahanya bergerak di bidang apa aja. Untung alhamdulillah saya sudah baca. Terus udah yang culture insya Allah bisa, yang tentang diri sendiri ya bisa banget dong. Oh ya itu campur bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, yang tentang diri sendiri. Jadi benar-benar tergantung interviewer kalian. Nah tadi kan udah tuh yang culture satu, yang tentang diri kita secara personal satu, yang which is kayaknya dari orang HR. Terus yang terakhir itu interview yang menjurus ke job function yang kalian daftar. Nah kalau gue kan waktu itu daftarnya korkom, ditanya-tanya lah gue tuh tentang apa sih yang kamu ketahui tentang corporate communication, emang bayangannya kerjanya kayak apa gitu. Terus gue dikasih study case, gue deg-degan banget tuh, kita sekarang bahas study case ya, dak-dikduk saya nggak tahu apa-apa, hanya bermodalkan baca. Nah tapi sedikit sharing, kalau gue tuh ditanyanya tentang kalau kita berada di perusahaan, bayangin nih Tara sudah menjadi corporate communication di Telkom, gue dalam hati amin ya rabbal alamin gitu. Kita mau ngadain suatu acara, apa aja yang harus dipersiapkan. Kamu dikasih waktu berapa menit, 3 menit ya kalau nggak salah 2 menit. Coba di list apa aja, nanti tolong direpresentasikan ya. Gue kayak berpikir keras, jadi boleh tuh mikir dulu. Terus dia ngejelasin ya kalau misalnya kita mau mempersiapkan event, ini yang harus disiapkan ini. Terus ntar dia nanya-nanya lagi, kenapa kamu mempertimbangkan misalnya media dulu. Terus ntar iya, tapi enaknya dan gue bersyukurnya setelah gue jawab itu dapat kayak friendly feedback gitu dari interviewernya. Jadi gue menjawab, tahu gue salah, maksudnya di saat itu juga gue tahu oh ya gue kurangnya di sini, salahnya di sini, tapi sama sekali nggak intimidating gitu, dapat kayak ilmu baru bahkan di saat gue baru interview. Tapi di momen itu juga gue kayak salah ngomong nih gue, kurang, yang penting kok saya nggak jawab poin pentingnya, tapi ya udah kayak berterima kasih segala macam. Overall santai banget kok interviewnya, maksudnya nggak yang kayak nama kamu siapa gitu, enggak, benar-benar kayak hai namanya siapa gitu, benar-benar sangat apa ya, membuat kita tuh lepas aja gitu jadi diri sendiri, jadi tidak perlu takut, santai aja. Oh ya, yang booming banget waktu gue interview tuh sosmed beneran dilihat. Karena ya bener sih katanya dari sosmed kan bisa melihat paling nggak bagaimana kita merepresent diri kita tuh kayak gimana sih. Jadi mulai dari sekarang tuh kalau yang sosmednya ada yang aneh-aneh, tolong dirapikan segera. Maksudnya nggak perlu kayak fake amat yang kayak semua fotonya
gitu enggak, atau kayak semuanya charity gitu, enggak, be yourself aja, jangan kayak menunjukkan perilaku kata-kata kasar di sosmednya atau kayak hobinya mencela, ya itu mah mungkin auto dicoret ya. Setelah interview itu, gue bener-bener melupakan saja karena gue merasa jawabnya song banget, jujur ya, bukan kayak gue song merendah gitu, enggak. Karena ya itu, gue dapet feedback, kamu tidak menyebutkan poin yang ini, padahal tuh sebenarnya paling penting. Kalau gue udah kayak ya udah pesimis, let it go gitu. Ya udah, gue melupakan, gue tetap daftar kerja di beberapa tempat lain, sibuk ngurusin persiapan wisuda juga. Terus gue inget banget itu bulan September karena gue inget banget habis gue tahu gue keterima, gue kayak nyanyi Do You Remember lagu September Earth, Wind and Fire, karena kalau nggak salah itu pengumumannya tanggal 21. Kan lagu September Earth, Wind and Fire itu kan tanggal 21st night of September, maka gue nyanyi lagu itu banget karena momennya pas banget. Either itu tanggal 20 malam besok ke tanggal 21 atau tanggal 21 nya, pokoknya itu tuh jadi terkenang banget ya, 21st night of September, lagu gue keterima kerja, alhamdulillah. Jadi gue tahu pengumuman keterimanya itu dari temen yang ketemu pas interview, ya itu Putri. Halo Putri, mungkin nonton nggak deh? Putri tiba-tiba nge-WA. Jadi waktu interview itu kita tuker-tukeran nomor. Terus tiba-tiba dia kayak nge-WA, Tara udah ada pengumuman belum sih? Awalnya beberapa hari sebelum itu kayak, oh belum Put. Terus selang berapa hari, 2 hari kemudian Putri ngechat lagi, Tara udah lihat belum pengumumannya? Selamat ya. Deg-degan banget gak sih? Kayak ada yang bilang selamat, gue cuma takut aja dia salah baca gitu kan, nama orang dikira nama gue kan. Emang udah pengumumannya Put? Udah, coba cek aja email gue buka kan, gak ada email masuk, nih kayaknya fix dia salah baca gitu kan. Ternyata emang sinyalnya lagi lemot aja, kayak biasa gak sih mail suka pending loadnya. Ternyata udah ada pengumumannya, itu tuh kayak malam-malam gitu loh. Dan oh iya, dari seleksi terakhir itu kayak nggak dikasih tahu pengumumannya bakal kapan, jadi bener digantungin. Terus tau masuk aja itu email malam-malam, bukan kayak jam 7, jam 8 gitu, nggak, kayak udah jam 10-an kali ya, udah malam banget ya pokoknya. Gue udah kayak siap tidur, tiba-tiba dapet chat dari Putri, gue langsung buka website-nya, ternyata alhamdulillah keterima, terima kasih Allah. Menjadi karyawan Telkom Indonesia sampai sekarang. Begitu. Jadi demikianlah rangkaian rekrutmen Telkom Indonesia. Rekrutmen ya, setelah rekrutmen tuh nggak langsung kerja di desk gitu. Lagi kalau perkara rekrutmen mungkin ada beberapa tips yang bisa gue bagikan lagi, udah kayak apa gitu ya, padahal mungkin takdir Allah aja. Pantengin Instagramnya, kalau sekarang tuh ada kan yang living at Telkom di Instagram, pantengin terus itu website rekrutmen untuk info tervalid. Dan jangan minder duluan atau takut, pokoknya semua takut gak usah dulu dah. Jadi jangan kayak takut, gue jurusan apa pasti gak keterima, atau keterima tapi ntar gak bisa. Tenang saja, percaya dulu sama diri kalian itu lebih hebat daripada yang kalian bayangkan. Jangan minder duluan, jangan takut, gue gak punya kenalan di Telkom, orang tua gue bukan orang Telkom, gak ngaruh. Demi Allah, gue gak punya, waktu gue daftar tuh gue kayak gak, Pak ini bantu saya masuk gitu, enggak. Gue juga gak bayar-bayar. Bisa kok keterima, yakinlah pada diri kalian sendiri. Kalau ada yang masih kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung feel free aja untuk bertanya-tanya pada diriku. Mungkin nanti bakal dibahas di sesi yang lain-lainnya lah ya, apakah gue pas kerja masuk corporate communication seperti yang gue harapkan di awal. Perjalanan pas udah keterimanya lebih seru daripada pendaftarannya, mungkin akan kita gue ceritain kapan-kapan. So, sampai jumpa di ngobrol-ngobrol berikutnya.